Baik, kita lanjutkan ya untuk mengatasi pasien yang mengalami gangguan body image ya. Nah, Anda sudah seperti biasanya sudah belajar tadi di depan bahwa Anda dari prainteraksi, orientasi Anda sudah lakukan seluruhnya sampai ke topik netral. Kemudian di sini yang ditekankan adalah bagaimana Anda menjelaskan kegiatan dan kemudian bagaimana Anda menjelaskan tujuan serta kontrak waktu ya. Ibu bisa berikan contoh ya. Eh, Baik, Teteh, masih ingatkah dengan saya? Ya, misalnya gitu ya. Siapa nama saya coba? Misalkan gitu. Baik, berarti Teteh luar biasa ya masih ingat dengan saya ya. Kemarin yang sempat ketemu ya di sini gitu ya. Terus kemudian jelaskan tindakannya yaitu Teh hari ini sesuai dengan janji kita. Hari ini jam 8 ya. Sesuai dengan janji kita bahwa saya akan membantu untuk mengatasi pandangan Teteh yang negatif terhadap perubahan tubuh Teteh ya, sehingga diharapkan nanti Teteh bisa memandang positif terhadap perubahan tubuh yang Teteh alami begitu ya. Baik, eh, waktunya kira-kira 15 sampai 20 menit. Bagaimana Teh? Baik ya, baik. Setelah kontrak, terus kemudian kita akan melanjutkan untuk mengatasi. Nah, untuk yang body image ini digolongkan menjadi 3 golongan besar ya. Golongan pertama adalah untuk pasien yang mengalami post kolostomi, amputasi. Kebetulan sedang kasus ya bahwa pasien adalah amputasi, jadi kita akan melaksanakan nanti tindakan untuk amputasi. Terus kemudian ada mastektomi dan luka bakar ya. Kalau misalkan ada pasien seperti itu, maka tindakannya adalah nanti ada tindakan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian nanti ada juga yang untuk mengatasi struktur dan fungsi tubuh akibat tindakan atau penyakit tertentu. Misalnya dia karena hemodialisa, jadi dia dipasang misalnya pepesang ya. Itu kan juga merubah tuh struktur dan fungsi tubuhnya ya. Terus kemudian pasien yang jantung dipasang stent, pasien yang misalnya sulit gangguan pada ginjal untuk susah kencing pasang dilatasi, stent untuk dilatasi, atau misalkan untuk pasien yang mengalami yang lansia yang dia misalkan turun peranakan sehingga nanti dipasang pesarium gitu ya. Nah, itu dikelompokkan itu. Terus kemudian nanti dikelompokkan juga untuk pasien-pasien yang misalkan dia mengalami radiasi, kemoterapi atau hemodialisa ya. Jadi ada 3 kelompok itu, tentunya akan berbeda nanti tindakannya akan dilakukan. Baik, saat ini adalah yang akan didemonstrasikan adalah cara untuk mengatasi pasien yang amputasi, kebetulan sesuai dengan kasus bahwa pasien mengalami amputasi payudara akibat kanker ya. Baik, langkah awal adalah melakukan validasi ya. Teh Teteh kemarin juga mengatakannya waktu yang kita ngobrol untuk menggali tentang kesehatan Teteh, kan Teteh mengatakan bahwa Teteh itu adalah merasa tubuhnya jadi tidak sempurna ya, karena jadi payudaranya besar sebelah ya. Teteh juga kan jadi uh, merasa jadi orang yang jelek ya, orang yang cacat gitu ya. Teteh jadi menilai bukan menilai, artinya Teteh memandang diri Teteh dari struktur tubuhnya jadi uh, sekarang menjadi jelek gitu ya. Teteh kan mengatakan seperti itu. Apakah memang saat ini Teteh juga masih uh, menilai berpandangan seperti itu? Baik, kalau memang demikian ya Teh ya. Nah, kira-kira nih Teh ya, saya ngerti lah apa yang Teteh rasakan. Mungkin kalau saya mengalami hal yang sama, mungkin juga saya akan berpandangan yang sama ya. Nah Teh, kira-kira nih apa yang Teteh takutkan akibat adanya perubahan? Jangan Teteh merasa jelek, takut nanti takut nanti pacar saya meninggalkan saya ya, takut nanti saya tidak jadi bisa jadi model lagi gitu ya. Kan tadi Teteh banyak sekali ya bercerita tentang itu gitu ya. Apakah apa yang kira-kira Teteh takutkan? Teteh boleh cerita dengan saya ya, saya akan mendengarkan
insya Allah nanti kalau misalnya itu saya bisa bantu untuk mengatasinya ya. Mangga Teh, silakan apa yang ditakutkan. Baik, misalnya pasiennya akan bercerita nanti tentang takut yang dirasakan ya, tadi seperti yang takut ditinggalkan pacar dan sebagainya ya. Kemudian setelah pasien itu mengatakan baik Teh ya, untuk kejadian yang seperti ini itu wajar Teteh alami ya. Rasa takut itu wajar, akan tetapi kalau misalkan rasa takut yang sangat berlebih juga nanti akan berbahaya untuk diri Teteh gitu ya, sehingga nanti Teteh akan terus berpikiran jelek terhadap tubuh Teteh gitu ya, nanti juga akan mempengaruhi kesehatan Teteh gitu ya. Nah setelah itu kemudian Teteh kan iya suster, saya tuh sebetulnya gini loh, eh, kenapa ya kok saya itu akan dioperasi dan akan diangkat semua, padahal kan sebenarnya ya benjolan saya itu kan cuma sebiji kelereng, kenapa nggak benjolannya aja yang diangkat gitu, kok kenapa harus. Baiklah kalau memang Teteh masih ingin tahu tentang hal itu ya, saya akan coba beritahu ya. Nah Teh, kalau misalnya nih ya, kan itu selnya sel kanker ya, Teteh udah di biopsi kan, dan kemudian dinyatakan bahwa Teteh mengalami kanker ya. Nah di dalam payudara Teteh itu dikhawatirkan nanti sel di sekitar yang benjolan itu juga sudah menjadi sel yang tidak normal, yang nanti akibatnya sel-sel yang tidak normal itu kalau misalkan nggak diangkat akan berkembang menjadi yang sel tidak normal dan menjadi sel-sel kanker baru gitu ya, dan itu akan berbahaya untuk tubuh Teteh ya gitu. Jadi oleh karena itu makanya diangkat semua dengan harapan kalau semua sel ini yang kira-kira diduga nanti dia sudah nggak normal biar dibuang, sehingga nanti tubuh Teteh akan menjadi sehat, begitu harapannya, begitu ya Teh ya. Nah begitu Teh, gimana ya suster, terima kasih misalkan dia setelah kita jelaskan. Terus kemudian nih Teh nih ya, nanti kan Teteh akan dioperasi ya, terus kemudian nanti pada saat pada saat Teteh nanti dioperasi ya, biasanya gitu ya, seseorang akan merasakan padahal payudaranya udah diangkat tapi seakan-akan masih merasakan bahwa payudaranya itu masih ada gitu ya, masih ada, sehingga tapi itu kalau misalkan terjadi antara 6 sampai 2 tahun itu masih normal terjadi. Sehingga jadi misalkan Teteh merasa seperti itu, Teteh usahakan tidak perlu khawatir karena itu masih normal terjadi ya. Terus kemudian juga misalnya nanti Teteh itu kan misalnya luka payudaranya udah sembuh ya, terus kemudian kan udah dioperasi juga, terus kemudian udah dapat obat untuk anti nyeri, tapi Teteh tuh merasakan nyerinya tuh bukan nyeri karena operasi, tapi Teteh merasakan nyeri yang awal, yang dulunya sebelum dioperasi kan Teteh merasakan terbakar, rasa sakit yang cenut-cenut, yang panas, yang gitu ya. Nah Teteh tuh masih merasakan yang hal yang sama yang sebelum operasi, yang sebelum diangkat payudara itu gitu ya. Nah itu juga Teh kalau misalkan terjadi dalam kurun waktu 6 sampai 12 sampai 2 tahun juga itu masih masih normal gitu ya, masih normal terjadi ya. Jadi sekali lagi supaya nanti Teteh tidak perlu harus khawatir ya. Cuma begini Teh, nyeri itu ya kalau misalkan dengan akhirnya pas nyeri terus kemudian Teteh juga akhirnya menjadi gelisah, menjadi stres gitu ya. Nah, itu akan bertambah nanti akhirnya jadi bener nyeri beneran nantinya gitu ya. Jadi akan terasa nyerinya. Terus atau misalkan dengan adanya nyeri yang tadi itu yang mengganggu, Teteh teh marah-marah, kenapa sih padahal kan ini teh payudara juga ini, tapi kenapa terasa nyeri, misalkan Teteh marah-marah itu juga akan semakin terasakan nyeri gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan hal itu Teteh kembali lagi karena udah sudah saya kasih tahu ya bahwa itu adalah hal yang normal dan tidak perlu ditakuti, dan nanti juga akan hilang sendirinya gitu ya, akan hilang dengan sendirinya, jadi nggak usah terlalu ditakutkan begitu ya Teh ya. Nah terus kemudian
Nah, kemudian nih ya, setelah udah dijelaskan tadi tentang patung dan pantung itu sesuai dengan kebutuhan ya, karena pasien itu memiliki luka. Nah, perlu kita jelaskan juga bagaimana perawatan luka ya Teh ya. Nanti juga Teh, nanti supaya payudaranya nanti cepat sehat, nanti juga Teteh perhatikan kalau pada saat diganti perbannya supaya nanti Teteh bisa merawat juga sendiri di rumah, dan nanti juga akan dijelaskan ya sama suster untuk supaya nanti Teteh juga bisa merawat Teteh sendiri di rumah, atau misalkan ibu juga ya, ibu juga ini kebetulan ada ibu ya, jadi ibu juga nanti bisa mencoba ya Bu ya, melihat memperhatikan bagaimana caranya gitu ya, gitu ya. Jadi cara merawat lukanya, terus kemudian nanti juga apa, merawat luka, terus kemudian ya, kan Teteh tadi merasa minder ya. Nah, itu juga nanti misalnya akan menggunakan protesa juga nanti bisa dengan eh, Teteh misalkan akan berencana ya untuk menggunakan protesa gitu, bisa ya. Teteh sudah tahu tentang protesa? Nah, gitu ya. Kalau misalkan belum tahu berarti jelaskan pada pasien protesa itu adalah eh, terbuat dari karet yang bisa menyerupai bentuk dari anggota tubuh kita. Akan tetapi fungsinya tidak bisa berfungsi sama. Dia tidak berfungsi apa-apa, hanya hanya menyerupai bentuk saja, sehingga nanti payudaranya kayak payudara seperti ini ya. Jadi sehingga nanti Teteh juga kalau menjadi model akan tetap pede nanti ya, akan tetap percaya diri untuk karena payudaranya sama tingginya dan sama besarnya ya. Nanti Teteh bisa itu mencari di uh, alat kedokteran, nanti bisa konsultasi di sana, bisa pilih berbagai macam itu ya, protesa itu, atau misalkan apa sih ya, payudara palsu ya gitu. Teteh juga bisa gunakan itu ya kalau misalkan akan berencana ke sana gitu ya. Terus kemudian nah Nah, gini, kan tadi juga Teteh ya suka berpikir bahwa oh iya pacarnya nanti akan kemungkinan akan meninggalkan. Nah, itu kan itu adalah pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif yang mengganggu Teteh ya. Membayangkan juga nanti kalau misalkan Kak Teteh tadi mengatakan juga bahwa kalau orang kanker itu akan cepat meninggal. Nah, gitu ya. Nah, hal itu juga nanti akan mengganggu kesembuhan pas Teteh ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan Teteh. Nah, kalau misalnya Teteh berpikiran seperti itu, maka Teteh bisa alihkan tadi misalkan, oh iya, saya masih kan nih, Teteh kan masih punya nih payudara sebelah ya. Nah, ini insya Allah nanti juga bisa, kan Teteh tadi mengkhawatirkan kalau tidak bisa menyusui kalau nanti punya anak, terus kemudian takut nanti pacar saya meninggalkan gitu ya. Nah, Teteh juga masih punya nih ya payudara sebelah ya, yang nanti Teteh bisa menyusui putra Teteh. Insya Allah Allah akan memberikan air susu yang cukup untuk putra Teteh ya, dan semoga ini tetap berfungsi dengan baik ya, dengan Teteh bisa menjaga kondisi Teteh ya. Jadi begitu, kalau misalkan ingat tadi ya pacarnya kok nggak kesini, oh mungkin dia akan meninggalkan saya. Nah, saat itu Teteh berdoa ya, berpikir positif, oh iya mungkin pacar saya itu sekarang sedang sibuk karena dia kan masih kuliah ya, kata Teteh kan masih ini kuliah di ITB ya. Di ITB kan banyak tugasnya, banyak itu ya tugas-tugasnya, sehingga nanti mungkin dia akan mengalami dia sedang sibuk. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan sedang berpikir negatif ya, yang kira-kira mengganggu, pikiran negatif itu yang pikiran yang mengganggu, yang sebenarnya belum tentu terjadi tapi sudah kita takutkan sehingga membuat kita jadi ngelamun. Nah, coba alihkan gitu ya Teh ya, dengan hal-hal yang baik ya. Terus Teteh mengkhawatirkan juga tadi kan, berpikir kalau nanti saya gimana kalau nggak jadi model. Nah, kan udah ada protesa tuh, nanti bisa bantu ya gitu ya Teh ya gitu. Jadi bisa nanti Teteh menggunakan cara seperti itu ya gitu. Bagaimana nih Teh ya? Nggak kerasa nih udah 15 menit ternyata. Ada yang mungkin Teteh mau tanyakan? Ya, kalau misalkan nggak ada Teteh, baik kalau misalkan nggak ditanyakan, kira-kira nanti nih Teh, bagaimana perasaan Teteh ini setelah udah diskusi dengan Ibu? Bagaimana perasaannya?
Ya, Teteh senang, alhamdulillah ya saya juga ikut senang kalau Teteh juga merasa senang ya. Dan kalau nanti ternyata Teteh terganggu dengan pikiran yang terganggu dengan pandangan yang terus negatif terhadap tubuh Teteh, kira-kira apa yang Teteh lakukan? Ya, misalkan pasien mengatakan iya, tadi kan suster juga udah mengajarkan supaya nanti kalau ada pikiran mengganggu dialihkan menjadi pikiran-pikiran yang memikirkan yang lebih baik. Misalnya takut tidak menyusui, akhirnya oh iya masih punya payudara yang sebelah. Takut nggak jadi model, oh iya nanti bisa menggunakan protesa. Terus kalau takut nanti misalkan nyerinya akan terus menerus, oh iya ada perawatan luka misalnya gitu ya. Jadi dilakukan hal itu. Ya, Teh ya. Baik Teh, saya kira sampai di sini ya pertemuan kita ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kan Teteh apa kemarin kecemasan juga udah dibantu ya. Dan nanti juga akan saya lihat lagi besok bagaimana nih ya. Apakah Teteh sudah mulai menerapkan dan saya berharap besok hari ketemu dengan saya sudah dalam kondisi ceria ya. Jadi sudah tidak lagi menutup daerah payudara mulai ceria untuk menghadapi operasi dan sudah berpikir positif tentang operasi gitu ya Teh ya. Baik, saya kira cukup sekian. Sampai ketemu lagi besok ya. Saya juga besok dinas pagi dan insya Allah akan ketemu jam 8 pagi ya. Kita ketemu di sini ya. Kita akan melihat nanti bagaimana apa uh, bagaimana Teteh mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi ya. Semoga nanti operasinya dimudahkan dan dilancarkan, Teteh kembali sehat ya. Baik kalau begitu saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.